Sepanjang sejarah manusia, tak ada yang sanggup menyangkali Kau Alfa Omega, Tuhanku luar biasa. Perbuatanmu heran, dulu sekarang selamanya. Lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku. Hidupku penuh mujizat. Sebelum dunia ini ada, kuasa-Mu telah terbentuk. Sepanjang sejarah manusia, tak ada yang sanggup menyangkali Kau Alfa Omega, Tuhanku luar biasa. Perbuatanmu heran, dulu sekarang selamanya. Lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku. Hidupku penuh mujizat. Kau Alfa Omega, Tuhanku luar biasa. Perbuatanmu heran, dulu sekarang selamanya. Kau Alfa Omega, Tuhanku luar biasa. Dulu sekarang selamanya. Sama-sama kita mau serukan saudara, katakan bersama. Lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi, nyatakanlah lagi. Lakukanlah lagi, lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku. Hidupku penuh mujizat. Hidupku penuh mujizat. Kita mau katakan sekali lagi dengan iman. Say, hidupku penuh mujizat. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Amin. Apa kabar hari ini? Kita patut bersyukur oleh kemurahan Tuhan. Kalau pada pagi yang indah ini kita telah dipersatukan kembali. Ini bukan karena kekuatan kita, tetapi karena kekuatan Roh Kudus yang selalu menyertai kita bersama. Sehingga pada hari ini kita diberikan kekuatan, damai sejahtera daripada Allah Bapa. Mari Bapak Ibu saya undang untuk bangkit berdiri. Kita mau menyatakan kemuliaan Tuhan di sepanjang hidup kita. Kita memberikan hormat dan pujian kepada Dia, karena Dia layak menerima segala pujian, layak menerima segala kuasa. Terima kasih Tuhan untuk segala kemuliaan-Mu yang luar biasa di dalam hidup kami sebagai anak-anak-Mu Tuhan. Bertatalah di tempat ini ya Bapa. Kami bersyukur
buat Tuhan. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti suara pujian, ku agungkan namamu, ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau,
karena Engkau adalah Allah yang lebih luar biasa baik. Kasih setiamu selalu mengikuti kami Bapa. Kami bersyukur setiap hari kami mendapat pengurapan baru oleh Engkau. Kami dikasihi, kami selalu diperhatikan. Terima kasih Tuhan, khususnya di hari Sabat yang indah ini. Engkau telah mempersatukan kami tanpa kekurangan sesuatu apapun. Dan kami juga percaya teman-teman seiman kami yang belum sampai pada hari ini, Engkau juga akan tibakan tepat pada waktunya, untuk kami bersama-sama masuk dalam hadirat Tuhan, untuk kami boleh memuji menyembah Engkau Tuhan. Dan biarlah juga ketika kami mendengarkan sabda firman-Mu pada hari ini, itu boleh menjadi kekuatan kami sebagai anak Tuhan, untuk memiliki kualitas hidup yang lebih lagi untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapak. Beracaralah pada pagi ini Tuhan, kami mengundang hadiran Roh Kudus-Mu memenuhi hati kami, pikiran kami, dan kami tahu Tuhan akan mengurapi kami dan memberkati kami pada hari ini. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua Bapak yang hadir pada hari ini. Kami serahkan ibadah hari ini di dalam nama Tuhan Yesus saja. Tuhan yang beracara dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Semua yang percaya dan diberkati Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Beri kemuliaan terlebih dahulu buat Tuhan kita. Amin. Allah kita sangat luar biasa baik. Dia tidak pernah terlambat pertolongannya. Oleh karena itu mari kita merayakan kemenangan yang Tuhan berikan. Kita mau mengatakan Allah kita baik. Amin. Tepuk tangan penuh dengan sukacita Bapak Ibu. Haleluya. Kita sambut sukacita yang meriah Pak Tuhan. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya yang menyediakan
sudah, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Oh, hari berganti hari, tetap ku lihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, amin. Goyang lagi, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik sampai selama-lamanya, sampai selama-lamanya, dari selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Sebab Tuhan Maha Besar dan layak dipuji, Dia lebih dahsyat dari segala alam. Amin. Sebab Tuhan Maha Besar dan layak dipuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Sebab Tuhan Maha Besar dan layak dipuji, Dia lebih dahsyat dari segala alam. Sebab Tuhan Maha Besar dan layak dipuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Kuasanya dahsyat, 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 kuasanya dahsyat, 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 menghancurkan musuh. Amin. Haleluya. Haleluya. Kemenangan kita adalah yang terindah. Amin. Yang Tuhan sediakan setiap hari dalam hidup kita. Amin. Kini tiba saatnya kita akan mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan. Kita siapkan hati kita. Apapun tantangan hidup kita tidak perlu takut. Amin. Karena kita memiliki Allah yang luar biasa baik. Kita jangan menyerah dalam keadaan apapun. Kita mau bersatu dengan Roh Tuhan di dalam menghadapi apapun, karena kita milik kepunyaan Tuhan. Amin. Ini tiba saatnya kita akan mendengarkan sabda firman Tuhan. Kita siapkan hati kita. Kita mau menyanyikan, ku tak akan menyerah. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat, sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan.
Haleluya, puji Tuhan. Saya ucapkan shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur untuk kesempatan yang masih Tuhan berikan kepada kita ya pada hari ini, untuk kita boleh beribadah bersama-sama, untuk kita boleh mengagungkan, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Pada kesempatan ini sebentar kita akan kembali mendengarkan kebenaran dari firman Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ya, kita boleh merendahkan hati kita mau buka hati kita, ya, kita mau mendengarkan dan merenungkan setiap firman Tuhan yang akan kita dengar, yang akan kita terima pada kesempatan pagi hari ini. Ya, saya mengajak kita semua untuk berdoa terlebih dahulu sebelum kita akan menerima kebenaran firman Tuhan. Mari kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk waktu yang Kau berikan bagi kami, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada, dengan tubuh yang sehat, dengan kekuatan yang daripada Tuhan, dan juga sukacita yang Tuhan berikan, serta damai sejahtera dalam hati kami, sehingga kami boleh menaikkan segala pujian, syukur kami, segala hormat kami, pengagungan kami hanya kepadamu. Dan Tuhan yang akan pimpin kami pada saat di mana kami mendengarkan firman-Mu, merenungkan dari sabda-Mu, karena kami tahu kami terus memerlukan akan firman-Mu, kami memerlukan akan sabda-Mu untuk menolong kami hidup di dalam kebenaran-Mu, untuk menolong kami hidup di dalam jalan-jalan-Mu, dalam rencana-Mu, di dalam kehendak-Mu yang mulia. Oleh sebab itu biarlah Allah Roh Kudus yang akan memimpin setiap kami, yang akan menjamah setiap hidup kami, bahkan yang akan menyucikan, menguduskan setiap hati kami, pikiran kami, sehingga kami boleh benar-benar layak untuk kami menikmati firman-Mu. Dan terlebih lagi biarlah firman-Mu boleh jatuh di tanah hati kami yang subur, tanah hati kami yang baik Bapa, sehingga firman itu, benih yang hidup itu, yang penuh kuasa itu, pada akhirnya boleh benar-benar menguasai setiap hidup kami, bertumbuh dan akhirnya boleh berbuah-buah dan menghasilkan buah berlipat-lipat kali ganda, yaitu untuk kemuliaan nama-Mu saja. Kami rindu hidup kami menghasilkan banyak buah. Dengan demikian dunia akan melihat bahwa kami adalah murid-murid-Mu, kami adalah anak-anak-Mu, kami adalah orang-orang yang mengasihi Engkau, dan itu yang Kau kehendaki bagi kami. Berfirmanlah bagi kami ya Bapa, urapi kami semua, terlebih hamba-Mu yang akan menyampaikan setiap isi hati-Mu, terutama untuk tema di bulan ini, yaitu kami boleh menyambut tahun, di mana tahun ini kami rindukan kemuliaan Tuhan boleh benar-benar memenuhi gereja-Mu di tempat ini. Kemuliaan Tuhan boleh memenuhi hidup kami, boleh dinyatakan di dalam setiap hidup kami, sehingga kami boleh menikmati kebesaran-Mu. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur, firman-Lah bagi kami semua ya Bapa, sebab kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, mari kita akan bersama-sama pada kesempatan hari ini, ya, kita akan diberkati oleh kebenaran firman Tuhan, yaitu dengan tema kita di bulan ini, yaitu sambut tahun penuh kemuliaan Tuhan. Ya, puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita buka terlebih dahulu Alkitab kita di dalam kitab Mazmur, ya, pasal 19. Kitab Mazmur pasalnya yang ke-19, ayatnya yang pertama. Saya ingin mengawali ya melalui ayat ini, ya, kita merenungkan setiap kemuliaan Tuhan yang luar biasa Bapak Ibu Saudara. Kita baca dulu ayat ini. Mazmur 19 ayatnya yang pertama dan kedua dikatakan demikian. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Ya, langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Ya, puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara. Sebelum kita akan masuk lebih dalam lagi dalam kebenaran firman Tuhan,
ya saya akan mengawali dan mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk kita merenungkan ya dari satu kalimat ini di dalam Mazmur ya pasal 19 ayat yang kedua ini, ya bahwa dikatakan ya langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Ya puji Tuhan Bapak Ibu, kalau kita melihat ya alam semesta atau jagat raya ini Bapak Ibu Saudara, ya pada waktu saya mempersiapkan dan merenungkan kebenaran firman Tuhan ini Bapak Ibu Saudara, ya saya diingatkan lagi ya tentang mana ya orang-orang para ahli ya khususnya NASA ya bahwa pada sampai saat ini diketahui ya bahwa di alam semesta ini ya dalam jagat raya ini Bapak Ibu Saudara, ya NASA memperkirakan ada sekitar kurang lebih 100 miliar lebih galaksi ya di alam semesta ini Bapak Ibu Saudara. Ya ini menyatakan bahwa langit menceritakan kemuliaan Allah. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, ada 100 miliar lebih galaksi yang ada di alam semesta ini. Ya, dikatakan bahwa ya kita ini ada di namanya galaksi Bima Sakti. Nah, galaksi Bima Sakti ini adalah hanya satu ya dari saya sebutkan tadi 100 miliar lebih galaksi, dan galaksi kita ini namanya Bima Sakti atau Milky Way Bapak Ibu Saudara. Ya, nah Saudara tahu ya di galaksi Bima Sakti ini sendiri saja juga terdapat kurang lebih 200 sampai 400 miliar bintang ya dan 300 juta planet yang ada di galaksi Bima Sakti ini saja Bapak Ibu Saudara. Betapa luar biasanya, betapa dahsyatnya, besarnya, agungnya ya Tuhan yang menjadikan alam semesta ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Ya oleh sebab itu kita bersyukur ya untuk setiap anugerah dan kasih Tuhan yang sudah Tuhan kerjakan di dalam setiap kehidupan kita. Ya kita melihat ya ada begitu karya Tuhan, kemuliaan Tuhan yang Tuhan nyatakan ya melalui ya ciptaannya. Ya, ini hanya berbicara yang ada di langit. Ya seperti Mazmur dikatakan langit menceritakan kemuliaan Allah, cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Dan para ahli juga mengatakan Bapak Ibu Saudara ya bahwa ya di Bima Sakti ini Saudara ya di galaksi kita ini atau galaksi Milky Way ini Saudara, kita ada di namanya tata surya. Ya tata surya ini adalah salah satu ya bagian dari galaksi Bima Sakti. Ya ada begitu banyak bintang-bintang ya 200 miliar lebih bintang, 300 juta planet Saudara. Ya. Dan luar biasa. Ya saya membayangkan tidak bisa ya akal pikiran manusia kita kalau kita membayangkan itu semua, begitu dahsyatnya memang Tuhan kita Saudara. Dan sampai hari ini para ahli mengatakan ada satu bintang Bapak Ibu Saudara seperti matahari yang kita miliki ya yang selalu menyinari kita ya dari pagi, siang, sore terbenam di barat dan pagi lagi terbit ya. Ada satu bintang di galaksi ini ya yang dinamakan yaitu Uye Scuti Saudara. Ya sudah bisa cari di Google atau di YouTube Saudara. Ya sudah ketik Uye Scuti ya sepanjang ya para ahli meneliti angkasa ya luar angkasa Bapak Ibu Saudara, ya baru ada satu bintang sampai saat ini yang menjadi salah satu bintang terbesar ya yang selama ini atau sampai saat ini yang bisa ya diselidiki oleh para ahli ya luar angkasa, yaitu Uye Scuti. Saudara tahu ukuran bintang ini Saudara, yaitu dikatakan 1708 kali ya ukuran dari matahari yang kita miliki. 1708 kali Saudara. Ya sudah bisa bayangkan matahari yang kita miliki itu sudah sangat besar sekali. Bahkan bumi planet yang kita tinggali saat ini Saudara, ya itu hanya sebagian
kecil dari ukuran matahari saudara. Karena matahari adalah pusat dari tata surya bumi atau tata surya kita saudara. Tapi Uye Scuti ini ukurannya bahkan 1708 kali matahari diameternya. Ya, dan matahari sendiri ya para ahli mencatat ukurannya 695.800 kilometer ya persegi diameternya. Itu matahari, saudara bayangkan. Dan Uye Scuti ini ya kalau di total jumlahnya ukurannya yaitu ya 1 miliar ya saya sampai bingung saudara yang membacanya. 1.188.426.400 kilometer persegi. Itu sangat besar sekali saudara. Kalau difilmkan atau digambarkan itu ya, kalau ada bola saudara, Uye Scuti ini sebuah bola, matahari itu cuma sebuah titik saudara. Dan saudara bayangkan seberapa besar bumi kita. Mungkin sudah tidak kelihatan saudara. Ya seperti virus corona yang tidak kelihatan itu saudara. Ya bayangkan saudara, begitu besar dan begitu ajaib saudara. Karya Tuhan, kemuliaan Tuhan di alam semesta ini. Langit menceritakan kemuliaannya. Ya, Tuhan yang kita sembah, Allah yang kita sanjung, yang kita hormati, yang kita puji dan kita puja, juru selamat kita Yesus Kristus. Ya, dialah Allah yang menjadikan segala yang ada di langit. Ya, salah satunya saudara. Dan segala miliatan, ya planet, bintang, jutaan, ya benda-benda yang ada di luar angkasa sana saudara. Bayangkan saudara, begitu ajaibnya Tuhan kita. Dan pada kesempatan ini, ya kita rindu, ya kita ingin benar-benar juga boleh mengalami betapa mulianya, ya agungnya Tuhan itu dalam hidup kita saudara. Ya jika alam semesta saja bisa menyaksikan ya kemuliaan Tuhan, alam jagat raya ini bisa ya memberitakan segala pekerjaan Tuhan yang begitu dahsyat. Ya pasti juga Tuhan merindukan bahwa kita manusia, kita sebagai ciptaan yang pada mulanya ya dibentuk serupa segambar ya dengan dirinya. Tentunya juga Tuhan rindu setiap kita juga boleh menyatakan kemuliaan Tuhan, menikmati kemuliaan Tuhan. Bahkan kita boleh saudara untuk memberitakan juga akan kemuliaan Tuhan. Ya, oleh sebab itu dikatakan bahwa Tuhan itu ya menyatakan kemuliaannya di dalam kekudusannya saudara. Ya betapa pentingnya kita harus hidup di dalam kekudusan. Ya, kenapa saudara? Ya karena Alkitab mengatakan dalam Ibrani 12 ayat 14 ya bahwa kita harus hidup ya damai, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan saudara. Dalam Alkitab ya dalam perjanjian lama maupun dalam perjanjian baru ya, seorang ingin melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan ya bahwa hidupnya tidak boleh sembarangan Bapak Ibu Saudara. Nah, hidupnya harus sungguh-sungguh ada di dalam kekudusan Tuhan saudara. Dan kalau kita melihat ya Tuhan mengatakan bahwa aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain. Artinya apa saudara? Ya bahwa tidak ada Tuhan selain hanya Dia saja saudara. Ya, Tuhan itu esa. Ya, Tuhan itu hanya satu. Ya, Tuhan itu adalah Tuhan yang tidak akan memberikan ya kemuliaannya kepada yang lain saudara. Oleh sebab itu firman Tuhan katakan Tuhan ya menentang orang yang congkak, orang yang sombong, ya orang yang tinggi hati tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Orang yang sombong akan direndahkan saudara. Kenapa? Ya karena dikatakan Tuhan tidak akan memberikan kemuliaannya kepada yang lain. Hanya Tuhan saja yang layak untuk ditinggikan saudara. Nah, siapa kita manusia ini saudara? Ya yang penuh dengan segala keterbatasan dan kelemahan saudara. Dan bila kita dibandingkan dengan ciptaan-ciptaan yang begitu megah, ya seperti tadi yang saya sebutkan saudara, siapakah kita ini saudara? Ya,
Oleh sebab itu Tuhan mengasihani, Tuhan yang akan mengangkat orang yang rendah hati di hadapannya. Ya, ada satu kisah yang menarik kalau sudah baca dalam kitab Daniel pasalnya yang keempat, saudara. Ya, di sana Nebukadnezar, ya, saat dia mulai meninggikan diri, ya, Raja Babel ini, saudara. Ya, sudah sendiri akan baca kesaksiannya dalam Daniel pasal 4. Ya, bahwa dia meninggikan dirinya, ya, dia merasa dia adalah seorang raja, ya, yang luar biasa, raja, ya, di atas segala raja, raja yang memiliki segala-galanya, ya. Tetapi apa akhirnya yang terjadi? Ya, saat dia bermimpi, akhirnya Daniel menafsirkan, ya, menerjemahkan mimpi Raja Nebukadnezar itu, dan itulah, ya, kehendak Tuhan bagi Nebukadnezar akhirnya terjadi, saudara. Akhirnya raja ini, ya, diasingkan, ya, karena dia kehilangan akalnya, dia menjadi gila, saudara. Ya, akhirnya dia dirantai dan dia, ya, dipaksa, ya, tinggal di padang belantara, dikatakan di antara kawanan hewan-hewan liar, saudara. Ya, dan saudara sendiri baca kisahnya di dalam Daniel pasal 4, dan sampai akhirnya, ya, Nebukadnezar menyadari akan kesombongannya. Ya, dia menyadari akan kesalahannya di hadapan Tuhan, dan dia mengakui bahwa hanya Tuhan saja, dia saja yang layak untuk ditinggikan. Ya, itulah firman Tuhan bahwa Tuhan tidak akan memberikan kemuliaannya kepada yang lain, saudara. Tapi tentunya Tuhan juga mau rindu, ya, seperti kerinduan gereja kita di tempat ini, bahwa tahun 2021 ini, saudara, ya, kita boleh menyaksikan, ya, kemuliaan Tuhan, ya, dinyatakan di dalam setiap kehidupan kita, ya, pribadi lepas pribadi. Dan ini juga kerinduan kita semua, saudara. Ya, kebesaran Tuhan dinyatakan di dalam setiap kehidupan kita. Nah, oleh sebab itu ada dua hal ingin saya bagikan, bagaimana, ya, agar kita bisa melihat kemuliaan Tuhan itu dinyatakan di dalam hidup kita. Ya, bagaimana agar kemuliaan Tuhan itu bisa, ya, disaksikan, ya, atau kita nikmati, ya, kita rasakan, ya, terjadi dalam hidup kita. Ya, yang pertama adalah, ya, hiduplah di dalam takut akan Allah, saudara. Hiduplah dalam takut akan Tuhan. Ya, ini hal yang sangat penting kalau kita mau melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan di dalam hidup kita, Bapak Ibu Saudara. Kalau sudah pelajari kitab di dalam Perjanjian Lama, kisah-kisah Alkitab dalam Perjanjian Lama, saudara, ya, saya akan berikan ada 3 contoh. Sebenarnya ada banyak contoh yang lain, tetapi ada 3 contoh di mana, ya, mereka yang dipanggil oleh Tuhan, dipilih oleh Tuhan, tetapi akhirnya mereka, ya, tidak mempergunakan kepercayaan itu dengan semestinya. Ya, mereka tidak menghargai, ya, tidak menghormati, bahkan tidak ada rasa takut akan Tuhan dalam hidup mereka. Akhirnya apa yang terjadi dalam hidup mereka? Ya, mereka dibinasakan, mereka dibunuh oleh Tuhan. Ya, kenapa, saudara? Karena mereka tidak memiliki takut akan Tuhan. Ya, Nadab dan Abihu, ya, anak-anak dari Imam Harun, saudara. Ya, di dalam Imamat pasal 10, ya, dikatakan bahwa mereka mempersembahkan api yang asing, ya, atau api yang lain di hadapan Tuhan. Padahal Tuhan tidak menyuruh mereka untuk memberikan persembahan itu, saudara. Tetapi mereka memberanikan diri, mereka melakukan, ya, hal yang jahat di mata Tuhan. Ya, karena apa? Mungkin pada waktu itu, saudara, mereka sedang mencari kehormatan bagi diri mereka. Ya, mungkin mereka merasa hebat karena mereka seorang imam, ingin menunjukkan, ya, keahlian mereka, saudara. Ya, tetapi tidak didasari oleh petunjuk Tuhan, atau tidak didasari oleh karena kehendak Tuhan. Mereka melakukan dengan kemauan mereka sendiri untuk motivasi yang salah, saudara. Itulah dikatakan Nadab dan Abihu, ya, sudah baca dalam Imamat pasal 10, ya, mempersembahkan api yang asing, dan saat itu, ya, mereka dibinasakan atau dibunuh oleh Tuhan. Saat itu juga mereka mati, saudara. Kenapa? Karena tidak ada takut akan Tuhan. Ya, kisah yang kedua, ya, dalam 1 Samuel, ya, Hofni dan Pinehas, saudara.
anak-anak dari Imam Eli, yang mereka juga memiliki ya kehidupan yang tidak takut akan Tuhan, saudara. Ya, dikatakan bahwa mereka sebagai iman mereka berlaku curang, saudara. Ya, mereka mencuri ya atau mengambil bagian yang terbaik seharusnya dipersembahkan kepada Tuhan. Ya, tetapi mereka rampas, ya kadang dikatakan ya secara paksa, ya dari orang-orang Israel yang ingin mempersembahkan persembahan kepada Tuhan. Mereka berlaku curang, saudara, padahal mereka adalah seorang imam. Ya, mereka tidak menghormati Tuhan, mereka tidak menghargai kekudusan Tuhan, mereka tidak takut akan Tuhan, saudara. Dan akhirnya apa yang terjadi? Ya, mereka juga akhirnya dibinasakan oleh Tuhan, saudara, karena tidak ada rasa takut akan Tuhan. Ya, dan yang ketiga, yang terakhir, yaitu kisah tentang Usa. Kalau saudara masih ingat kisah ini dalam 2 Samuel pasal 6, pada waktu tabut Allah ya akan dipindahkan oleh Raja Daud ya dari Baale Yehuda, dari rumah Abinadab ke Yerusalem, saudara. Ya, satu ketika ya Usa ya anak dari Abinadab ini mengiringi ya tabut perjanjian ya atau peti perjanjian Allah itu, saudara. Ya, pada waktu itu ya tabut perjanjian itu begitu sakral, saudara. Bahkan Tuhan sendiri ya yang sudah memberikan ketetapan-ketetapannya bagaimana harus atau caranya memindahkan tabut itu. Ya, tetapi pada waktu itu Daud tidak sungguh-sungguh memperhatikan, saudara. Ya, harusnya peti tabut Allah itu, saudara, diangkat oleh para imam Lewi. Ya, tapi waktu itu ya mungkin saudara, ya karena ingin lebih praktis, ya peti atau tabut perjanjian itu, saudara, tabut Allah itu dinaikkan ya di atas kereta atau pedati, saudara. Ya, dan di dalam kisahnya dalam 2 Samuel pasal 6, ya di tengah jalan ya sapi yang menarik pedati itu, saudara, tergelincir. Dan Usa ya dikatakan oleh firman Tuhan, saat sapi itu tergelincir, Usa dengan refleks, saudara, dia pegang tabut perjanjian Allah itu, saudara. Ya, seharusnya dia tidak boleh melakukan itu. Ya, karena itu dilarang oleh Tuhan, saudara. Tapi karena dia mungkin ingin menolong ya atau ingin membantu atau ingin supaya maksudnya memang baik ya, supaya tabut itu tidak sampai terjatuh, tetapi apa yang dilakukan itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan apa yang terjadi? Usa, firman Tuhan katakan, disambar oleh Tuhan. Saat itu juga dia mati, saudara. Ya, akhirnya Daud ya dia merasa menyesal, saudara, ya atas kejadian itu, dan akhirnya ya dia rancang ulang, saudara, ya bagaimana harus memindahkan tabut Allah itu ke Yerusalem dengan cara yang benar, saudara. Tidak ada takut akan Allah, ya bukannya mendatangkan kemuliaan dalam hidup kita atau kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam hidup kita, justru sebaliknya. Kalau kita tidak takut akan Tuhan, kita tidak menghormati Tuhan, kita tidak sungguh-sungguh ya menghargai kekudusan Tuhan, ya bukan berkat yang akan kita nikmati, saudara, tetapi justru sebaliknya. Ya, oleh sebab itu dikatakan takut akan Tuhan inilah cara ya bagaimana supaya kita bisa melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan di dalam hidup kita. Ya, nah pertanyaannya, apakah takut akan Tuhan itu, Bapak Ibu Saudara sekalian? Dalam Amsal 8 ayat 13, ya firman Tuhan katakan, takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkaan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat, saudara. Inilah takut akan Tuhan, ya ialah membenci segala kejahatan. Artinya apa, Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan? Kalau kita takut akan Tuhan, berarti hidup kita harus sungguh-sungguh hidup di dalam kekudusan. Kita harus benar-benar menghargai kekudusan Tuhan lebih dari apapun juga, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya baik itu dalam pikiran kita, ya baik dalam perkataan kita, ya dalam segala perbuatan kita, ya bahkan dalam pendengaran kita, dalam penglihatan kita, saudara. Semuanya harus benar-benar kudus, saudara. Benar-benar harus kita jaga. Ya,
Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita bicarakan, saudara, ya, apa yang kita pikirkan bahkan, ya. Oleh sebab itu di dalam kitab Filipi dikatakan, pikirkanlah, ya, semua yang manis, semua yang mulia, semua yang benar, sedap didengar, ya, dan seterusnya. Bapak Ibu Saudara, ini berbicara tentang kekudusan hidup, menghargai akan kehadiran Tuhan. Ya, dimanapun kita ada, kita percaya Tuhan ada. Artinya apa? Berarti kita harus juga dengan sungguh-sungguh menghormati kehadiran Tuhan itu dalam kekudusannya. Ya, kuduslah kamu sebab aku kudus, firman Tuhan katakan, saudara. Jadi kita tidak bisa sembarangan hidup semau gue, ya, atau semau kita, saudara. Ya, kita harus hidup sungguh-sungguh, ya, takut akan Tuhan dimanapun kita berada, saudara. Amin, saudara. Ya, puji akan nama Tuhan. Ya, oleh sebab itu dikatakan, ya, bagaimana kita bisa menjaga agar seluruh kehidupan kita benar-benar ada di dalam kekudusan Tuhan, saudara. Ya, mau tidak mau, ya, seperti apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus sendiri di dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat 5. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, ya, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Ya, kalau seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah, saudara. Ya, hidup dalam takut akan Tuhan berarti kita harus dilahirkan dari air. Berbicara tentang apa, saudara? Air adalah berbicara tentang pembaptisan. Ya, pembaptisan itu sendiri adalah berbicara tentang sebuah pertobatan. Yohanes Pembaptis datang merintis jalan bagi Yesus, mendahului Yesus, supaya apa? Supaya setiap orang-orang yang datang kepada Yohanes, ya, mereka dibaptis, ya, mereka harus bertobat dari segala cara hidup mereka yang lama, saudara. Ya, dan mereka mengenakan kehidupan yang baru, yaitu hidup yang sesuai dengan firman Tuhan, hidup yang sesuai dengan kebenaran dan kehendak Tuhan, saudara. Inilah berbicara dilahirkan dari air. Kita harus sungguh-sungguh bertobat dalam hidup kita. Kalau saudara sudah pernah dibaptis air, puji Tuhan, saudara, yaitu menandakan bahwa saudara, ya, benar-benar berkomitmen menjadi pengikut Kristus. Sudah percaya kepada Yesus, sudah menyerahkan hidup saudara, menyerahkan diri saudara kepada Tuhan. Ya, tapi kita harus ingat, ya, dibaptis air itu sebagai sebuah tanda, saudara. Ya, tapi kebenarannya adalah kita harus menghidupi makna sesungguhnya dari baptisan itu, saudara, yaitu kehidupan yang terus-menerus ada di dalam pertobatan, saudara. Ya, kita tidak boleh salah, kita tidak boleh teledor, kita tidak boleh sembarangan, ya, menjalani kehidupan ini. Hidup kita harus benar-benar sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Inilah berbicara tentang dibaptis atau dilahirkan dari air dan roh, saudara. Ya, di sini rohnya yaitu huruf besar, yaitu hidup di dalam kepenuhan Roh Kudus, hidup dalam pimpinan Roh Kudus setiap hari, setiap waktu, saudara. Ya, firman Tuhan katakan, jangan kamu mabuk oleh anggur, tetapi penuhlah hidupmu dengan Roh Kudus. Artinya apa? Hari lepas hari kita harus selalu mengandalkan Roh Kudus untuk memenuhi hidup kita, memimpin hidup kita, menguasai, ya, segala pikiran kita, kemauan kita, ya, hati kita, panca indera kita, saudara, supaya dipimpin olehnya, saudara. Kalau kita dipimpin oleh Roh Kudus, saya percaya, saya yakin, saudara, kita akan memiliki rasa takut akan Tuhan. Dan saya percaya kemuliaan Tuhan pasti akan dinyatakan dalam hidup kita. Dalam Alkitab banyak janji-janji Tuhan bagi orang yang takut akan Tuhan, saudara. Tapi ada salah satu yang luar biasa yang saya dapatkan di dalam kitab Amsal 14 ayat 27. Firman Tuhan berkata demikian, takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan, ya, sehingga orang terhindar dari jerat maut, saudara. Amin. Ya, takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan. Dalam terjemahan lain dikatakan takut akan Tuhan itu sumber kebahagiaan, saudara. Saudara mau tetap bahagia di tengah-tengah situasi yang sulit ini, saudara,
Ya, saudara mau tetap happy, ya sukacita, damai, ya di tengah-tengah pandemi yang masih belum berakhir ini, ya milikilah takut akan Allah. Ya dikatakan sehingga orang terhindar dari jerat maut. Puji Tuhan, saudara. Ya, kalau kita mau benar-benar menikmati kehidupan, milikilah takut akan Allah, saudara. Miliki takut akan Allah dalam hidup kita. Ya, yang kedua, Bapak Ibu Saudara, bagaimana supaya kita melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam hidup kita? Dalam 2 Tawarikh 16 ayat 9a, firman Tuhan katakan, karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Yang kedua, kalau kita mau melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam hidup kita, ya, mari miliki hidup yang sungguh-sungguh, ya dikatakan, miliki hidup yang bersungguh hati kepada Tuhan, saudara. Mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh-sungguh hati terhadap Dia. Ya, konteks ini adalah pada waktu itu Raja Asa, yaitu Raja Yehuda, ya dia meminta bantuan kepada Ben-Hadad, Raja Aram. Ya, dia mengeluarkan semua perbendaharaan emas perak dari rumah Tuhan dan juga dari istananya untuk dipersembahkan kepada Ben-Hadad, Raja Aram, ya supaya Raja Aram ini mau bersekutu dengan Raja Asa, dengan dia, ya untuk mengalahkan Raja Israel, yaitu pada waktu itu Baesa, saudara. Ya, dan karena Raja Asa ini dia tidak berharap kepada Tuhan, ya dia tidak sungguh-sungguh meminta pertolongan Tuhan, ya akhirnya Tuhan mengutus Nabi Hanani untuk datang kepada Raja Asa, menegur segala perbuatannya yang keliru. Ya, dia tidak mencari pertolongan kepada Tuhan, tapi dia mengandalkan, ya, manusia. Ya, dia mengandalkan Raja Aram supaya bisa mengalahkan Israel, saudara. Ya, dan apa yang dilakukan ini jahat di mata Tuhan. Tapi apa yang terjadi? Raja Asa atau Raja Yehuda ini tidak memperhatikan, ya, perkataan firman Tuhan itu. Justru Nabi Hanani dia jebloskan dalam penjara, saudara. Ya, akhirnya Tuhan kutuk dia. Ya, Tuhan hukum Raja Asa ini, saudara. Ya, dan dia akhirnya kakinya yang mengalami sakit, ya, dan pada akhirnya dia tetap aja tidak bertobat, saudara. Dia mengandalkan tabib-tabibnya, ya, dia mengandalkan orang-orang yang profesional untuk bisa menyembuhkan sakit penyakitnya itu. Dia tidak mengandalkan Tuhan, dia tidak mau menghiraukan, ya, firman Tuhan, saudara. Ya, dia menghiraukan setiap perkataan Tuhan. Akhirnya pada akhir hidupnya dia meninggal, ya, karena sakit penyakitnya itu, saudara. Ya, dia tidak bersungguh-sungguh hati kepada Tuhan. Bersungguh-sungguh hati itu artinya adalah kita bersandar hanya kepada Tuhan, percaya akan pertolongan Tuhan, dan kita hanya berharap kepada Tuhan saja. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya hanya kepada Tuhan. Itu arti bersungguh-sungguh hati kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Saat kita bersungguh-sungguh hati kepada Tuhan, berarti kita benar-benar berharap, kita percaya, kita mengandalkan Tuhan, dan saya percaya Tuhan akan senang dan Tuhan akan menghargai setiap iman kita kepadanya, saudara. Nah, saudara tahu bahwa kapan Tuhan senang kepada Abraham, saudara? Ya, kapan, Bapak Ibu Saudara? Ya, pada waktu Abraham mempersembahkan anaknya, satu-satunya anaknya yang tunggal, yaitu Ishak. Pada waktu Tuhan menguji iman Abraham, ya, persembahkan Ishak, ya, untuk menjadi korban bakaran bagiku. Ya, firman Tuhan katakan, kalau saudara baca dalam kitab Kejadian 22, ya, Abraham taat kepada Tuhan. Dia membawa Ishak, ya, ke Gunung Moria yang 3 hari lamanya perjalanan, saudara. Ya, dan saya percaya 3 hari. Kenapa 3 hari? Ya, Tuhan masih memberi kesempatan. Ya, siapa tahu Abraham bisa berubah pikiran, imannya lemah, imannya berubah. Tapi kita melihat, saudara,
Abraham terus melangkah, terus maju, ya, dan sampai akhirnya dalam perjalanan 3 hari dia sampai di Gunung Moria, saudara. Dan apa yang dilakukan Abraham, dia sungguh-sungguh mempersembahkan Ishak. Dan pada waktu dia hendak membunuh, ya, atau memotong Ishak dengan pedang, saat itu Tuhan tahu, ya, dan Tuhan larang, ya, jangan, ya, Tuhan hentikan. Dan karena Tuhan tahu bahwa Abraham sungguh-sungguh mentaati dan percaya kepada Tuhan. Ya, apa dasar ketaatan Abraham berani melakukan hal itu, Bapak Ibu? Ya, dalam Ibrani dicatat, Ibrani pasal 11, kenapa Abraham berani sampai dia mempersembahkan anaknya yang satu-satunya itu? Karena Abraham bersungguh-sungguh hati kepada Tuhan, yaitu Abraham percaya bahwa Allah sanggup membangkitkan orang sekalipun orang itu mati, saudara. Oleh sebab itu dia berani, ya, bahkan dia hampir membunuh anaknya sendiri, saudara. Karena dia sungguh-sungguh hati kepada Tuhan, dia percaya dengan segenap hatinya kepada Tuhan, bahwa Tuhan sanggup membangkitkan orang mati sekalipun. Nah, iman seperti inilah yang Tuhan inginkan dalam hidup kita sebagai anak-anak-Nya, mempercayai Tuhan lebih dari apapun, saudara. Mungkin keadaan tidak seperti yang kita harapkan, ya, situasi, ya, tidak terjadi seperti yang kita pikirkan, ya, mungkin sudah tidak ada jalan keluar bagi setiap pergumulan kita, saudara. Ya, tapi ingatlah, masih ada Tuhan yang melebihi segala-galanya, saudara. Pergumulan kita, permasalahan kita, sakit penyakit kita, apapun itu, saudara, ya, tidak bisa dibandingkan dengan kemegahan, kebesaran Tuhan yang begitu ajaib dan begitu mulia, saudara. Bersungguh-sungguh hati kepada Tuhan. Dalam Lukas 18, ya, dalam kisah janda, ya, ada seorang janda yang meminta pembelaannya, meminta keadilan kepada seorang hakim. Dikatakan hakim itu hakim yang lalim, bahkan hakim itu tidak takut kepada siapapun, bahkan kepada Tuhan dia tidak takut. Tetapi karena janda itu terus datang, saudara, apa yang terjadi? Lama-lama hakim itu kesal, saudara. Ya, bukan karena dia takut akan Tuhan ataupun karena dia benar-benar mengasihi janda itu, tapi karena dia tidak mau diganggu, akhirnya dia meluluskan keinginan janda itu, saudara. Nah, ini perumpamaan yang digambarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Kita harus bersungguh-sungguh hati kepada Tuhan, saudara. Kita tidak boleh jemu-jemu untuk berhenti percaya kepada Tuhan. Kalau kita sungguh-sungguh, ya, hakim yang jahat sekalipun bisa meluluskan keinginan janda itu, karena janda itu bersungguh-sungguh. Terlebih lagi, ya, Tuhan kita, Bapak Ibu Saudara, Tuhan melihat iman kita. Ya, kalau iman kita benar-benar sungguh-sungguh kepadanya, ya, Tuhan pasti akan mengerjakan, ya, apa yang kita doakan, apa yang kita rindukan, ya, kemuliaannya akan dinyatakan dalam hidup kita. Amin, saudara, karena dia adalah hakim yang penuh kasih, dia hakim yang adil, ya, dia hakim yang penuh dengan kemurahan. Ya, jadi Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, melalui kebenaran firman Tuhan, ya, pada saat ini, ya, mari, ya, kalau Bapak Ibu saudara di tahun ini ingin melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam hidupmu, ya, ada 2 hal yang harus kita kerjakan, Bapak Ibu saudara. Yang pertama, hiduplah di dalam takut akan Allah. Ya, hormati akan kekudusan Tuhan. Sungguh-sungguhlah hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Ya, persembahkan hidup kita kepada Tuhan hari lepas hari. Dan yang kedua, mari kita bersungguh-sungguh hati hanya kepada Tuhan saja. Berharap, percaya, mengandalkan Tuhan lebih dari apapun, saudara. Ya, miliki iman seperti yang dimiliki oleh Abraham, saudara. Abraham manusia biasa sama seperti kita. Ya, kenapa dia bisa, kita tidak, saudara? Saya kira tidak ada yang bisa membedakan. Ya, kalau Abraham bisa, kita pun pasti bisa, karena kita adalah anak-anak Abraham. Oleh sebab itu, miliki iman seperti yang dimiliki oleh Bapak Abraham, saudara. Dan Tuhan pasti akan memberkati kita. Tuhan yang akan menyatakan kemuliaannya bagi kita. Tuhan memberkati kita semua. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Kami bersyukur untuk firman-Mu pada saat ini, Bapa. Kami rindu kemuliaan Tuhan, keagungan Tuhan.
dan kuasa yang ajaib dan mulia itu, kekuatan-Mu dinyatakan dalam hidup kami. Tapi oleh kebenaran firman-Mu pada saat ini kami diingatkan untuk kami memiliki hati yang takut akan Engkau dan memiliki hati yang bersungguh-sungguh kepadamu. Oleh sebab itu Bapa di surga, pimpin setiap kami semua, pimpin hamba, pimpin seluruh sidang jemaat-Mu, kami semua yang mendengarkan firman-Mu ini sudah, supaya setiap kami boleh benar-benar hidup dalam takut akan Engkau dan berharap bersungguh-sungguh hanya kepadamu saja. Dan kami percaya kemuliaan Tuhan pasti dinyatakan di dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur untuk setiap kasih dan setia-Mu. Kami bersyukur untuk setiap kemurahan-Mu dan juga karya-Mu yang ajaib dan mulia di dalam Putra-Mu yang tunggal Yesus Kristus bagi kami. Dan mari Allah Roh Kudus, Engkau meteraikan firman-Mu ini dalam setiap hati kami, supaya kami boleh benar-benar mengerjakan dalam hidup kami, sehingga kami boleh benar-benar menyaksikan berkat Tuhan, kemuliaan Tuhan, dan kehadiran Tuhan boleh dinyatakan dalam hidup kami hari lepas hari, dimanapun kami ada, dan kami juga boleh menjadi berkat, menjadi kesaksian bagi orang-orang lain, terutama mereka yang belum percaya dan belum mengenal akan Engkau. Hamba berhenti berbicara, tapi bila firman-Mu terus berbicara dalam hati kami, mulai saat ini sampai seterusnya dimanapun kami ada. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami mengucap syukur, memberkati seluruh sidang jemaat Tuhan yang sudah menerima, merenungkan, dan mendengarkan kebenaran firman-Mu ini. Dimanapun mereka berada, dalam segala kehidupan mereka, situasi yang mereka alami saat ini, hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kasih karunia dan anugerah Tuhan turun atas setiap kehidupan umat-Mu. Dalam segala keperluan hidup mereka, Tuhan yang menjadi jawaban, Tuhan yang menjadi mujizat, sumber pertolongan bagi mereka semua. Yang sakit Tuhan jamah dan Tuhan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Yang dalam kesulitan keuangan, Tuhan bukakan jalan-jalan-Mu bagi mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Yang dalam masalah rumah tangga, Tuhan mari Engkau yang berikan kerukunan, kedamaian, roh saling mengampuni, roh yang saling mengasihi satu dengan yang lain di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Kami kembalikan segala hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu sampai selama-lamanya. Demi nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Haleluya. Amin. Mau mengangkat kedua tangan kita dan mengadahkan hati dan harapan kita hanya kepadanya. Tuhanlah yang melindungi saudara dan yang menyertai saudara-saudara sekalian. Tuhanlah yang menyinari saudara dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan yang menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan damai sejahtera mulai hari ini sampai selama-lamanya. Segala kebaikan dan kemurahan dari Allah Bapa kita, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus yang tidak pernah berubah, yang menjadikan setiap saudara menjadi anak-anaknya, untuk saudara hidup di dalam perjanjiannya dan menikmati segala kasih karunia demi kasih karunia oleh karena penyertaan dan perlindungan dari Roh Kudus yang memimpin hidup saudara, yang membuat apa yang kau kerjakan dibuat Tuhan menjadi berhasil. Mulai hari ini sampai selama-lamanya, saudara sudah ditetapkan menjadi kepala bukan menjadi ekor. Saudara adalah saksi-saksi Kristus sampai Dia datang kali yang kedua menjemput kita di awan-awan. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku.
Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.